dan kesayangan. Dan dia ini mencintai kekasihnya dan juga mencintai kesayangannya. Wa ba'du zalika, dan sebagian itu juga wa ba'du zalika al-mahbub yusahib ila al-maut. Dan sebagian kekasih itu menemaninya dia sampai menjelang waktu ajal. Wa ba'du ila safil qabr. Dan sebagian kekasih menemani dia sampai ke pinggiran kubur. Summa yarji'u kulluh wa yatrukuhu faridan wahidan. Kemudian semuanya itu pergi meninggalkan dia seorang diri. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun. Wala yadkhul, dan tidak masuk bersama kekasihnya di dalam kuburnya seorang pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa rahimahullahi al-imam radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in ila an qala ayyuhal walad idza alimta hadzal hadis, apabila engkau mengetahui mengamalkan hadis ini, la hajata ila ilmil katsir, maka tidak butuh kepada ilmu yang banyak. Hadis yang mana? Hadis yang di atas lah. I'mal li dunyaka biqadri magamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal lin-nari biqadri sabrika 'alaiha. Kemarin kita udah bahas ya. Jadi kalau kita kata Imam Ghazali, kalau kita mengamalkan ataupun kita mengetahui hadis ini, maka tidak perlu dengan ilmu yang baik, cukup dengan hadis ini aja. Fata'ammal, dan engkau renungkan fi kayatin akhra, di dalam kisah-kisah yang lain. Wa dzalika anna Hatim al-Asam kana min ashab Syaqiq al-Balaghi. Jadi Imam Hatim al-Asam ini adalah murid daripada Al-Imam Syaqiq al-Balaghi rahmatullah ta'ala alaihi. Fas'alu yawman, guru beliau ini Al-Imam Syaqiq bertanya kepada Al-Imam Hatim al-Asam. Qala, dia katakan, sahabtani mundu 30 sanatan ma hasalta fiha. Engkau belajar kepadaku wahai Imam Hatim selama 30 tahun. Mahasal tapi aku dapat apa dari aku selama belajar 30 tahun. Qala, beliau Imam Hatim al-Asam mengatakan, hasaltu, aku dapati samaniya fawaida minal ilmi. Aku dapati wahai guru ada 8 faidah di dalam ilmu. Wahia, 8 faidah ilmu ini takfini minhu, cukup bagi aku darinya. Li'anni, karena aku arju, mengharap, khalasi, keselamatanku, wa najati fiha, jadi keberuntungan atau keselamatan di dalam 8 perkara ini, di dalam 8 faidah ini. Faqala Syaqiq, berkata Imam Syafi'i, berkatakan, mahi, apa itu wahai Hatim al-Asam? Qala al-Hatim al-Asam, Imam Hatim al-Asam katakan, al-faidatul ula, faidah yang pertama. Jadi Imam Hatim al-Asam ini punya guru namanya Syaqiq al-Balaghi. Nah, Imam Hatim al-Asam ini belajar sama Imam Syaqiq al-Balaghi selama 30 tahun. Akhirnya guru beliau Imam Syaqiq tanya, wahai Imam Hatim, engkau belajar sama aku selama 30 tahun, kau dapat apa dari aku? Kata Imam Hatim al-Asam, aku dapat dari engkau wahai guru ada 8 faidah dari ilmu. Apa itu? Nah, kata beliau, akhirnya Imam Hatim al-Asam katakan, yang pertama, al-faidatul ula, faidah yang pertama, anni nazartu ilal khalqi, sesungguhnya aku melihat kepada seluruh makhluk, semua makhluk. Fara'aitu likullin minhum
maka aku melihat dari salah satu di antara mereka mahbuban wa masyuqan, memiliki kekasih dan kesayangan. Yuhibbuhu wa ya'zibuhu, yang ia mencintainya dan juga menyayanginya. Jadi beliau melihat itu bahwasanya setiap orang, setiap makhluk itu mempunyai kekasih dan kesayangan. Dan dia ini mencintai kekasihnya dan juga mencintai kesayangannya. Wa ba'du zalika, dan sebagian itu juga wa ba'du zalika al-mahbub yusahib ila al-maut. Dan sebagian kekasih itu menemaninya dia sampai menjelang waktu ajal. Wa ba'du ila safiril qabr, dan sebagian kekasih menemani dia sampai ke pinggiran kubur. Summa yarji'u kulluh wa yatrukuhu faridan wahidan. Kemudian semuanya itu pergi meninggalkan dia seorang diri. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun. Wala yadkhul, dan tidak masuk bersama kekasihnya di dalam kuburnya seorang pun. Fattafakartu wa qultu. Jadi beliau ini melihat setiap makhluk itu mempunyai kekasih, dan sebagian kekasih itu menemani kekasihnya sampai ajal datang menjemput dia, dan sebagian lagi menemani dia sampai dia mengantarkan ke kuburannya, pinggiran kuburnya. Kemudian semuanya itu orang yang mencintai dia pergi meninggalkan dia faridan wahidan, seorang demi seorang, satu demi satu. Wala yadkhul, dan tidak masuk ke dalam kubur seorang pun. Artinya apa? Artinya tidak ada yang menemani dia di alam kubur. Fattafakartu, maka aku memikir, wa qultu, aku katakan, afdalul mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabri. Paling utamanya kekasih adalah yang menemani dia sampai masuk ke alam kubur. Wa yu'anisuhu fihi, dan menyenangkan dia di dalam kubur. Fama wajadtuhu ghairu amali sholih, maka tidak aku dapati semuanya itu kecuali dengan amal soleh. Fa'akhastuha, maka aku ambil ini amal soleh mahbuban li, sebagai kekasih aku, litakuna sirajan li fi qabri, agar menjadi itu amal soleh sebagai penerang untukku di alam kuburku. Wa tu'anisuni fihi, dan menyenangi aku dalam kubur. Wala tatrukuni faridan, yang tidak meninggalkan aku sendirian. Ini faedah yang pertama yang didapati oleh Al-Imam Hatim Al-Asam dari gurunya. Kesimpulannya, beliau dapat melihat semua makhluk itu memiliki kekasih. Nah, sebagai kasih itu menemani dia sampai ajal menjemput dia. Dan sebagian lagi menemani dia sampai mengantarkan dia ke liang lahatnya, ke pinggiran kuburnya. Tapi kata Imam Al-Asam, tidak seorang pun orang yang mencintai dia masuk ke alam kubur menemani dia. Nggak ada seorang pun, ditinggal sendirian. Oleh sebab itu kata Imam Al-Asam, aku merenungkan, aku berpikir bahwasanya paling afdolnya seorang kekasih adalah apa? Yang bisa menemani dia sampai masuk ke alam kubur. Pama wajah itu tidak aku dapati kesemuanya itu kecuali amal soleh. Fa'akhasuha, maka aku ambil amal soleh sebagai kekasih aku. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia amal soleh menjadi penerang aku di alam kuburku dan menyenangi aku di dalam kuburku. Wala tatrukini farida, dan tidak apa? Meninggalkan aku seorang diri. Jadi anak kita, istri kita, teman kita nih, soulmate kita, bestie kita, nemani kita, itu nggak bakal mau ikut kita ke alam kubur. Ada yang ikut ke alam kubur? Nggak. Paling apa, nganterin sampai ke kuburan doang. Ditinggal apa? Sendirian dia, nggak ada yang nemani dia. Maka Imam Al-Asam mengambil kekasih itu adalah dengan amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh itu yang menemani beliau di alam kubur.
dan bisa apa? Menerangi beliau di alam kubur, dan juga bisa menyenangi beliau di alam kubur, dan tidak menegakkan beliau seorang diri. Nah, ini adalah pelajaran buat kita bahwasanya amal soleh itu penting buat kita, ibadah itu penting buat kita. Karena apa? Karena amal soleh inilah yang akan menemani kita di alam kubur kita. Tujuannya apa? Biar kita selamat dengan amal soleh. Jadi di alam kubur itu nanti apa? Amal soleh ini akan menyerupai wujud yang akan menyenangi kita, yang akan menemani kita di alam kubur sampai yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah, kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi sehari-hari kita dengan amal soleh yang bisa menemani kita nanti di alam kubur kita, sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Al-Hadiniyah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.